Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-49 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Freddy Kanser sebagai Madangkungan, Yuli sebagai Kurantil, Withari sebagai Marangke, Wenda Lubis sebagai Langkir, Yoko sebagai Aki Lumpang, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Madangkungan masuk ke rumahnya. Di dalam benaknya ada banyak rencana sehubungan dengan niatnya merebut pedang Naga Puspa. Laki-laki bertubuh tegap dan berwajah jantan itu mengambil tempat duduk. Tangannya meraih kendit tuak. Ketika akan menuang tuak ke dalam cangkir, terdengar pintu dibuka pelan dan Kurantil masuk. Wanita cantik itu langsung menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Mari kutuangkan minuman untukmu, Kakang. Nah, minumlah, Kakang. Mau apa kau datang kemari lagi, Kurantil? Mengapa kau selalu tidak ramah padaku, Kakang Madangkungan? Mengganggu saja kerjamu. Aku selalu bersedia menolongmu, tapi masih kau katakan mengganggu. Apalagi yang bisa kulakukan yang bisa menyenangkan hatimu, Kakang? Aku tak suka terus-menerus diikuti perempuan. Aku di desa Anjaban ini di rumah bibiku. Tapi kau selalu datang kemari. Aku tak percaya kalau kau tidak memahami perasaanku. Aku mencintaimu, Kakang Madangkungan.
Aku ingin menjadi istrimu. Bukankah aku sudah membuktikan bahwa aku mencintaimu? Kurantil, dengar baik-baik. Perempuan bisa hidup hanya dengan cinta. Tapi laki-laki membutuhkan yang lain. Aku tahu. Kau seorang pendekar. Seorang jawara. Kau memang membutuhkan yang lain. Dan bukan hanya cinta. Tapi tak adakah sisa waktu untuk menikmati hidup ini dengan bercinta? Kakang, betapa manisnya saat-saat itu. Seluruh milikku sudah kuserahkan padamu. Sudahlah, aku tak mau bicara lagi soal cinta. Kakang, mengapa kau berubah? Adakah wanita lain di hatimu sekarang? Kurantil, jangan ngaco. Kau tahu apa yang ada di kepalaku sekarang ini. Dengar, Madangkungan harus menjadi pendekar pilih tanding sekarang. Kakang, apa senangnya menjadi orang seperti itu? Kau perempuan, mana bisa merasakan kesenangan dan kebanggaan laki-laki. Kalau ingin memperoleh kesenangan, cukup datang kemari dan mengetuk pintu rumahku. Setelah itu, kau pulang dengan wajah berseri. Tapi sekarang aku tak akan melayanimu lagi, Kurantil. Oh, Kakang, mengapa sekarang kau berkata seperti itu? Sungguh menyakitkan. Kalau hatimu sakit, nah, pergilah dan jangan lagi datang kemari. Kakang Madangkungan, bukankah kau yang memulai lebih dulu? Sekarang, setelah bosan, kau campakkan aku seperti sampah. Kurantil, jika kau masih ingin bersamaku, maka kau harus membantu aku. Bukankah selama ini aku selalu membantumu, Kakang? Aku bersedia melakukan apa saja demi cintaku padamu. Bahkan aku rela berpisah dengan saudara laki-lakiku demi cintaku padamu. Sekarang, apalagi yang harus kulakukan untukmu? Katakan, Kakang. Katakan apa yang harus kulakukan untukmu. Asal jangan kau campakkan diriku ini. Kurantil, kau harus menemui orang itu lagi. Siapa, Kakang? Orang asing itu. Bukankah aku sudah membawanya kemari? Ya, tapi aku gagal merebut senjatanya yang berupa sebuah pedang. Nah, sekarang kau harus bisa mengambil pedang itu untukku. Bagaimana aku bisa menemuinya lagi, Kakang? Dia tentu tidak akan percaya lagi padaku. Kau bisa menggunakan berbagai cara untuk mengambil benda itu. Baiklah, aku akan mencobanya. Kurantil? Iya, Kakang. Kau cantik. Kalau mempunyai maksud-maksud tertentu, kau selalu mengatakan aku cantik. Tapi setelah maksudmu tercapai, kau lalu berubah menjadi dingin. Tidak, Kurantil. Kau memang cantik. Aku tidak tahu lagi, Kakang. Apakah aku ini cantik atau jelek? Mungkin suatu saat aku tampak cantik olehmu, dan pada saat lain tampak jelek dan menyebalkan. Kurantil, percayalah, kalau aku nanti sudah menjadi pendekar pilih tanding, menjadi pendekar yang diperhitungkan di seluruh wilayah Kediri, kau tahu apa yang pertama aku lakukan? Kau bisa melakukan apa saja, Kakang. Mana aku tahu. Kau harus tahu. Aku akan mengawinimu. Sudahlah, Kakang. Kurantil. Sudahlah, Kakang. Aku harus pergi menemui orang asing itu. Aku tahu dia menginap di rumah minum Ki Lumpang. Kau memanggil kami, Kakang Madangkungan? Iya. Kalian berdua kutugaskan mengawasi Kurantil. Ikutilah dia dari kejauhan. Dia akan pergi menemui orang asing itu. Kalian, Langkir dan Marangkeh, harus menjaga keselamatannya. Awas, kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk atas diri gadis itu, kalian yang harus bertanggung jawab. Baik, Kakang. Baik, Kakang. Oh, Kurantil. Mau apa kau malam-malam datang kemari? Oh, sayang sekali. Tuak buatan Pabayaman sudah habis. Biasanya kau datang kemari untuk sekendi tuak kesukaan Madangkungan,
pacarmu itu bukan? Ki Lumpang bisa saja. Sekarang aku datang ke rumahmu bukan untuk membeli tuak. Oh, lalu kau mau apa? Rumah minum ini sudah akan kututup. Ki Lumpang, Ah, apakah tamu orang asing itu sudah tidur? loh, mau apa kau menanyakan tamuku? Ya, mungkin dia sudah tidur, atau mungkin juga belum. Sejak tadi dia berada di kamarnya, di belakang sana. Aku ingin menemuinya. Kurantil, jangan. Apa kau sudah gila? Nanti kalau Madangkungan tahu, bisa geger. Kasihan tamuku, Kurantil. Dia pasti akan menjadi korban kemarahan Madangkungan. Itu urusanku, Ki Lumpang. Aku akan minta maaf pada orang itu. Aku sudah berbuat salah padanya. Kau berbuat salah apa pada orang itu? Kau tak perlu tahu, Ki Lumpang. Kalau begitu, aku tak akan mengizinkanmu mengganggu orang itu. Ki Lumpang, kalau kau masih mempunyai rasa takut pada Madangkungan, kau harus membantu aku. Apa? Kalau kau tidak mengizinkan aku menemui orang itu, kau harus mempertanggungjawabkannya di depan Madangkungan. Baiklah, Kurantil, baiklah. Kalau kau menemui orang itu atas kemauan Madangkungan, baiklah. Ayo masuklah. Kau tunggu saja di sini. Biar aku sendirian menemui orang asing itu. Tuan Lo. Mau apa we kemari ya? Ayo pergi, cepat pergi, ha? Tuan Lo. Hanya. Saya Pergi. datang. We datang untuk menipu aku lagi, ha? Aku tidak percaya lagi padamu, ha? Pergi, ayo pergi. Tuan Lo, saya datang untuk minta maaf. Saya sungguh menyesal. Tak perlu kau menyesal, ha? Kau hampir saja membunuh aku, ha? Saya terpaksa melakukannya, Tuan Lo. Saya dipaksa melakukannya. Siapa yang memaksamu, ha? Madangkungan. Dia pendekar yang bengis dan kejam. Dia banyak mempunyai kaki tangan di desa Jaban ini. Kalau saya tidak mau menjalankan perintahnya, saya akan dibunuh. Bahkan keluarga saya juga diancam pembunuhan. Apakah desa ini tidak mempunyai pemerintahan, ha? Hingga orang-orang seperti itu bisa bebas bertindak sewenang-wenang. Desa ini jauh terpencil, Tuan. Hukum yang berlaku di sini, siapa kuat, dia akan menang. Bahkan, kepala desa sendiri tak mampu bertindak apa-apa. Karena itu, maafkanlah saya, Tuan. Saya terpaksa melakukannya. Saya takut melawan perintah Madangkungan. Baiklah. Lupakan soal itu. Tuan, saya takut sekali. Hanya, apa lagi yang kau takutkan? Saya takut kaki tangan Madangkungan mengikuti saya. Saya tidak berani keluar dari rumah minum ini. Coba kau tunggu sebentar, ha? Saya akan melihat apakah ada orang yang mengikutimu. Pendekar laut tanpa curiga lagi melangkah keluar, dan kesempatan baik itu dimanfaatkan oleh Kurantil. Buru-buru dia mengeluarkan sesuatu dari lipatan kainnya dan menaburkannya ke cangkir minuman. Tak lama kemudian, pendekar laut sudah kembali lagi. Tak ada siapa-siapa di luar. Aku memeriksa sampai jauh keluar halaman rumah minum ini, ha? Tak ada seorang pun yang pantas dicurigai. Hanya pemilik rumah minum ini yang masih tinggal. Tapi dia pun sudah tibu pulas di bangku panjang.
Kau tak perlu merasa khawatir lagi ya. Terima kasih Tuan Lo. Kalau malam ini tak ada kejadian apa-apa, besok saya akan meninggalkan desa ini. Saya akan kembali ke rumah orang tua saya di desa Pongging. Jadi kau bukan warga desa ini? Bukan Tuan. Saya di sini tinggal bersama Bibi untuk sementara. Saya tidak tahu keadaan desa ini begitu rusuh, tidak aman. Dan semuanya gara-gara madangkungan dan kaki tangannya. Baiklah. Kalau begitu kau boleh istirahat di ruangan ini. Dan Tuan Lo? Aku bisa tidur di mana saja. Jangan merasa tidak enak. Pakailah saja ruangan ini untuk istirahat. Pendekar Lo lalu bangkit dari tempat duduknya, tapi mendadak dia mendekap kepalanya. Kepalaku. Racun tidurku bekerja dengan bagus sekali. Orang ini tak akan mampu bangun sebelum besok pagi. Dia akan tidur pulas seperti orang mati, karena urat sarafnya termakan oleh racun tidurku. Baiklah, aku akan mencabut pedang itu dari pinggangnya dan segera membawanya ke rumah madangkungan. Kurantil lalu meraba pedang yang terselip di pinggang pendekar Lo, lalu pelan-pelan meloloskannya. Berat sekali pedang ini. Lebih berat dari 2 tandan pisang. Aku harus mengambil jalan pintas ke rumah Kakang Madangkungan. Aku takut ada orang merebut senjata ini. Kurantil dengan susah payah menggotong pedang yang ukurannya memang besar itu. Dia terus berjalan dalam gelapnya malam, melewati kebun-kebun dan jalan setapak menuju rumah madangkungan. Ampun, beratnya. Aku seperti menggendong 2 orang bocah sekaligus. Napasku hampir putus rasanya. Tapi aku tidak boleh terlalu lama di tempat ini. Aku harus segera tiba di rumah Kakang Madangkungan. Ada apa, Langkir? Apa yang dibawa Kurantil? Sepertinya benda yang sangat berat. Apalagi kalau bukan pedang ajaib itu. Kalau begitu, dia telah berhasil mendapatkan pedang itu. Wah, aku ingin melihatnya. Langkir. Kita hanya disuruh mengikuti dari jauh. Langkir. Istirahat dulu sebentar. Ampun beratnya. Pedang ini mestinya milik raksasa yang suka makan manusia. Kurantil sampai ngos-ngosan membawa pedang naga puspa ke rumah madangkungan. Pedang yang besar itu, sementara dia istirahatkan sejenak, disandarkan di sebuah batang pohon. Pada saat hendak menyeka peluh yang mengalir di dahinya, mendadak sebuah bayangan berkelebat. Siapa kau? Jangan takut, Kurantil. Aku Langkir. Aku ingin melihat apa yang kau bawa itu. Sepertinya barang yang sangat berat. Jangan Langkir.
pedang ini harus kuserahkan kepada Kakang Madangkungan sekarang juga. Jadi kau sudah berhasil mencuri pedang itu? Bagus. Coba, aku mau melihatnya. Jangan Langkir. Sebentar saja. Aku hanya mau melihat sebentar saja. Lepaskan. Sebentar. Kau ini pelit sekali. Aku hanya ingin melihat sebentar. Tidak. Kembalikan pedang itu. Pedang ini beratnya saja luar biasa. Benar-benar pedang yang hebat. Kembalikan. Ayo, kembalikan. Ada apa? Mengapa kalian ribut-ribut di sini? Kang Marake, lihat. Langkir telah merebut pedang itu dari tanganku. Langkir, kembalikan pedang itu padanya. Apa? Kembalikan? Rugi, rugi kalau aku kembalikan pedang ajaib ini. Dengan pedang ini, aku bisa menjadi pendekar pilih tanding. Langkir, kalau Kakang Madangkungan tahu, kau akan dicincang habis. Kau tahu, dialah yang menyuruh aku mencuri pedang itu. Dia yang menyuruh, kau yang mencuri, dan aku yang sekarang memilikinya. Kau memang manusia busuk. Cukup, Marake, cukup. Jangan memaksa aku menggunakan pedang ini. Kau sudah melihat sendiri bagaimana dahsyatnya senjata ini. Kau tidak berhak memiliki senjata itu, Langkir. Sekarang senjata ini sudah berada di tanganku. Tidak seorang pun kubiarkan mengambilkannya. Aku yang akan mengambilnya, Langkir. Marangke terus menyerang Langkir. Langkir berusaha menangkis serangan Marake sambil terus berusaha melindungi pedang di tangannya. Karena Marake terus menyerang bertubi-tubi dan terus menerus, Langkir menjadi kesal juga. Marake, kau iri ya? Kau iri padaku. Kau selalu iri padaku. Karena itu, kau akan merasakan akibatnya. Ayo Marake, majulah kalau kau ingin mampus. Marake terpaku sesaat melihat Langkir yang menghunus pedang naga puspa. Dia mulai ragu, apakah akan terus menyerang ataukah sebaliknya pergi meninggalkan tempat itu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Langkir dan Marake? Dan bagaimana dengan pendekar Lo? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.